Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya Allah. Tak lupa senantiasa kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul melanjutkan kelas bahasa Al-Quran dari Arabia bersama Ustaz Hakul Yakin. Kemudian salawat salam tetap tercurah kepada putuasan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita tetap istiqomah dalam mempelajari keteladanan dan sunnah-sunnah beliau. Baik, untuk keberkahan acara kelas kita pada malam ini, marilah kita awali dengan umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Hakul Yakin untuk memberikan melanjutkan kelasnya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Majlis Al-Ilm. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan niat yang ikhlas, Amin. ilmu yang bermanfaat, serta dimudahkan jalan kita untuk menggapai surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan insyaallah kita hadir malam ini dalam kerangka itu. Dan insyaallah sebagaimana yang putuskan di manajemen Arabia, bahwasanya malam ini untuk pembelajaran itu di yang terakhir ya. Jadi pekan depan kita sudah bisa mereview untuk apa yang sudah kita pelajari selama ini. Dan nanti berikutnya akan ada sesi atau kelas berikutnya, itu nanti akan diputuskan manajemen di kedepannya. Tapi untuk efektif pembelajaran kita terakhir malam ini. Ya, insyaallah pekan depannya kita mencoba untuk mereview, untuk mengetes gitu. Mudah-mudahan yang hadir ini kan, yang sering-sering hadir harus datang di tes itu biar kita mau ngecek nih dari awal sampai kemudian ini masih ingat nih gitu. Wow. Itu nanti akan kita berikan juga materi-materi yang sudah selama ini yang dibahas nanti dalam bentuk kopian dibagi di WA ya, grup WA itu nanti bisa dipelajarin lagi apa yang sudah ini kan. Kalau berdasarkan kitab kan loncat-loncat kemarin ya, sebagian lewatin nggak semua. Oke, kita ini kan lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di al-mufradat al-lughawiyah ya, di kalimat alhamdulillahirabbil alamin ya. Sampai al-alaminnya. Ya, sampai al-alamin ya. Kemarin yang terakhir tuh mithlu rahtin ya, wa qaumin. Ya. Sekarang di Ar-Rahman Ar-Rahim, dan insyaallah mudah-mudahan malam ini bisa sampai di Maliki Yaumiddin. Kita masuk di Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, silakan
Nah, ini dibaca apa ini? Coba untuk Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatani. Nah, sifatani. Ya, sifatani. Bentuk apa ini? Isim apa? Musana. Isim. Ya, musanna atau isim tasniyah ya. Tunggalnya Sifatun. sifatun ya. Sifatun, sifatani, sifat. Jamak taksirnya atau jamak muannats salimnya sifat. Sifatani. Lanjut. Sifatani Allahi. Allahi. Yakin. Ada alifnya enggak? Lafaz Allah biasanya ada alifnya. Itu ada alifnya enggak? Hamzah, ada hamzah di depannya enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Berarti itu bukan Allah, tapi kedahuluan huruf. Karena itu hamzah wasol. Begitu ada huruf kemasukan huruf sebelumnya, maka hamzahnya tiba-tiba hilang. Maka yang benar adalah bacanya sifatani. Kemasukan apa itu? Huruf apa? La, li, atau lu? Fatanillahi. Lillahi ya. Sifatani lillahi. Nah, lil ada linya itu. Kalau nggak ada bukan li, berarti depannya harusnya ada alif. Hamzah wasol. Iya, iya. Ya. Sifatani lillahi. Lanjut. Musta. Nah, ish. Dari kata syakko itu aslinya ini. Syakko, apa syakko? Jika sama unsyakkot, insyakko. Sama dengan istakko, mustak. Mustak kotani. Ya, mustak kotani. Ya, isim mustakoh itu, isim yang terpecah. Ya, jadi yang ada turunannya. Lawannya isim jamid, isim yang tetap, isim yang nggak berubah-ubah. Misalnya nama alam, nama orang itu salah satunya biasanya isim jamid. Kalau mustaqoh, mustaqotani itu yang ada bisa dipecah, yang terpecah. Sifatani lillahi mustaqotani. Lanjut. Minar rahmati. Minar rahmati. Minar rahmati. Minar rahmati. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim sifatani itu adalah dua sifat lillahi bagi Allah. Bagi Allah. Mustaqotani yang tidak terpecah. Yang tidak. Bukan nggak ada tidaknya dari mana? Iya, salah. Yang terpecah ya. Jadi ya, yang terpecah minar rahmat dari kata rahmah. Jadi aslinya itu bentuk kata aslinya itu rohmah. Ini bagi yang paham bahwasanya asal kata itu adalah masdar. Tapi nanti ada pendapat yang lain asal kata itu dari fi'il, dari kata rahimah yarhamu gitu. Nanti pecahannya adalah Rahman Ar-Rahim gitu. Tapi sebagian yang lain kata asli itu dari masdar, baru nanti keluar kata kerjanya, kata isim fa'ilnya, isim maf'ulnya itu dari pengembangan dari, tapi aslinya adalah masdar. Karena di sini Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah pecahan dari kata rahmat. Rahmat itu bentuk awalnya, kemudian ada turunannya itu salah satunya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi dua sifat yang mustaqoh. Jadi yang dua sifat bagi Allah yang terpecah. Ya, kalau menerjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua sifat yang merupakan pecahan dari kata rahmat. Nah, itu atau dua sifat Allah itu bisa juga sih, atau nanti lillahinya dibelakangkan bisa juga, atau mau langsung di depan bisa juga. Dua sifat Bagi Allah, Allah. dua sifat Allah langsung aja kalau kita menerjemahkan. Kalau bagi kan
terlalu lama. Dua sifat Allah yang terpecah atau yang merupakan pecahan dari kata dari kata rahmat. rahmat. Kalau dalam wasiat rahmati kulla syai'. Jadi kasih sayangku itu meliputi segala hal. Lanjut. Ini tadi saya sudah kasihkan tadi ya, lahadho yulahi itu artinya syahada wa akhoda. Jadi menyaksikan dan mengambil adroka atau menemukan pelajaran itu, mulahadhoh itu mengamati kembali, memurajaah dan sebagainya itu namanya mulahadhoh. Kata lahadho yulahi itu mulahadhoh. Kalau ini bentuknya apa? Bentuknya bukan standar nih, berarti isimnya isim apa? Apa fi'ilnya? Fi'il mabni apa kalau nggak standar itu? Wazni fu'ila atau yuf'alu ya. Mabni majhul. Jadinya Dibaca apa? Ini lahadho kalau mau dimajhulkan menjadi, ini kan madhi ya. Madhi. Kalau lahadho berarti menjadi, kalau fi'ilnya sulasi, qoro'a menjadi gampang, fu'ila menjadi kuri'a. Kalau ini bentuknya mazid, harfin, lahadho. Di fa fi'ilnya, fa'ala, yufa'ilu. Berarti kalau dari kata fa'ala dimajhulkan menjadi luhazo. Luhazo. Fu'ila. Berarti Fu'ila. Luhizo. Luhizo. Nah, berarti luhizo. Lanjut, luhizo. Luhizo fi kulli minhuma makna. Luhizo fi kulli minhuma atau tanwin. Kenapa nggak ditanwin? Fi kulli atau fi kullin? Fikulin. Nah, fikulin. Oke, fikulin ya. Luhizo fikulin. Fikulin minhuma makna atau maknan atau maknon atau maknin. Posisinya dulu, posisinya apa? Dia sebagai apa? Terangan, objek, atau pelaku, subjek. Luhidho diamati atau ditemukan. Fikulin dalam setiap kata minhuma dari keduanya, maksudnya Rahman Rahim. Apa? Yang belum dijelas apa itu? Ditemukan di dalam setiap salah satu dari keduanya itu. Nah, apa yang belum jelas di situ? Yang belum disebutkan apa? Subjeknya. Fa'il atau naibul fa'il, karena fi'ilnya isim mabni majhul, maka ya, fa'il. Naibul fa'il, ya kan? Naibul fa'il. Ya, yang diamati apa? Itu subjek. Pulpen dia diamati kan gitu. Nah, itu subjek. Cuma subjek dalam bahasa kita selalu di depan, tapi dalam bahasa Arab bisa di belakang. Jadi itu sebagai naibul fa'il. Tapi karena ini isim maksur, isim yang di belakangnya ini apa? Ada kayak alif ini. Maka nggak dia jadinya. Jadi makna aja Ustaz gitu. Ya. Jadi dia apa? Terakhir itu harusnya kan maknayun ya. Maknayun aslinya gitu. Cuma dia tidak boleh nampak, maka menjadi maknan. Maka dia selalu begitu. Walaupun dia dalam posisi majrur, mansub, maknan terus gitu. Tapi aslinya maknayun kalau jadi naib fa'il atau naibul fa'il, kalau jadi
maf'ul bih ya maknayan gitu kan aslinya gitu. Kalau ini fi maknayin. Tapi karena dia posisinya begitu, maka kemudian diposisikan sebagai fathaten itu pengganti dari belakangnya itu tidak dinampakkan, kemudian di fathah di huruf sebelum terakhirnya. Jadi ini naibul fa'il ya. Lanjut. Maknan terus. Nah, Jadi ditemukan satu makna dalam setiap ataupun dalam dua kata tersebut. Makna apa ini? Sepertinya dia sifat ya. Yang berikutnya itu sifat buat makna. Apa itu bacanya? Muayyinun. Mu'ayyinun. Nah, apa makna? Ayana yu'ayyinu ta'yin. Ta'yin itu menentukan. Kalau mu'ayyin berarti dia isim fa'ilnya. Fa'ala yufa'ilu fahuwa mufa'ilun. Makna yang menentukan. Cocok nggak? Atau makna yang ditentukan? Ayo. Makna yang spesifik atau makna yang menspesifikan? Muayyanan. Muayyanan. Ada alifnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena tadi naibul fa'il. Naibul fa'il posisinya apa? Muayyanun. Muayyanun. Rafa. ya. Dia rafa ya, posisinya rafa. Makanya jangan terkecoh loh. Ini depannya maknan, belakangnya harusnya muayyanan dong. Salah, maknan di situ karena dia naibul fa'il, posisinya rafa, cuma nggak kelihatan, harusnya maknayun. Oh, maknayun. Cuma nggak boleh karena dia isim maksur, maka harus ditanwin huruf terakhirnya. Sementara Jadi rafanya itu nggak kelihatan. Maka yang benar adalah maknan muayyanun. 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 Muayyinun Ya, gitu. ya, makanya kenapa di sini nggak ada fathah, gitu kan? Kalau maknan muayyanan harusnya kan gitu kayaknya gitu kan. Kalau kita nggak tahu i'rabnya, tapi kalau tahu i'rabnya, walaupun di sini maknan adalah naibul fa'il posisinya rafa, maka berikutnya harus rafa juga. Cuma karena ini isim maksur, rafanya dengan muqaddar, tidak nampak di huruf alif bengkongnya itu, gitu kan. Kalau yang sini harus kelihatan karena di sini selamat, huruf terakhirnya selamat, nggak ada alif maksur. Maka jelas muayyanun. Jadi kalau mau menerjemahkan dalam terjemah kita maknan muayyanun luhidho fi kullin minhuma. Jadi ada makna tertentu yang bisa ditemukan dari hasil pengamatan dari keduanya itu. Jadi dua kata itu adalah pecahan dari kata rahmat. Dua-duanya adalah sifat Allah. Dalam pengamatan lebih spesifik lagi akan terdapat makna yang tertentu atau spesifik dari keduanya. Jadi dua-duanya nggak sama walaupun induknya sama kata rahmat. Tapi penggunaannya itu masing-masing gitu, tertentu. Ar-Rahman dia punya pemakaian sendiri, Ar-Rahim punya pemakaian sendiri. Mafhum ya? Mafhum? Mafhum amla? Agak-agak itu, agak bingungan. Nah, nggak perlu bingung. Luhidho fi kullin minhuma maknan muayyanun. Jadi dalam pengamatan itu terdapat makna yang lebih spesifik dalam setiap kata tersebut, baik Rahman maupun Rahim. Jadi penggunaannya nanti diterangkan berikutnya, keterangan berikutnya. Aslinya kan dua sifat itu Rahman Rahim kan dari induk yang sama yaitu rahmat. Harusnya sama dong, Ar-Rahman penyayang juga, Ar-Rahim penyayang juga. Tapi kapan digunakan kata Rahman, kapan digunakan Ar-Rahim itu punya tempat masing-masing. Gitu. Lanjut, Ar-Rahman. Nah, sekarang kita lihat nih pengamatan tadi yang luhidho, hasil penemuan dari pengamatan apa sih yang membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kan di sini lanjut. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Sigatu. Sigatun. Tu atau ton.
Sigotun. Sigotun mubalaghatun. Sigotun. Moba. Itu khobar, Balaghatun. khobar. Farrohman ini mubtada, sigotun ini khobar. Khobar harus tanwin. Karena dia bukan idhofah. Yuk, lanjut. Sigotun. Mubalaghatun. Mubalaghatun. Mubalagotun. Mobalak. Mubalagotun. Bimakna Sigot Bima'na. mubalaghah, yaitu sigot yang menunjukkan arti sangat atau amat. Bimakna. Iya, bimakna ya. Lanjut. Azimur Azimur rahmati. azimur rahmati. Bimakna makna Azimur ini rahmati. bimaknan atau posisinya idhofah. Kalau ini kita mau baca, mau dipisah atau gimana? Bima. Secara mafhumnya. Bimaknan atau bimakna idhofah? Bimakna. Bimakna idhofah. Nah, bimakna lanjut berarti bacanya Azimur. Aziman. Azimi. Mi idhofah mudhof ilaih kan berarti dia Azimir. Azimi rahmati. bimakna azimi Azimir rahmati. azimir rahmati. Jadi kata Ar-Rahman itu adalah bentuk penyayangatan yang bermakna besarnya rahmat. Besarnya kasih sayang. Jadi lebih ke kuantitas. Jadi kalau Allah menggunakan kata Ar-Rahman, itu Allah ingin menunjukkan kuantitas kasih sayang Allah itu yang sangat besar. Meliputi segala hal. Baik yang binatang melata, binatang yang tidak kelihatan, sampai binatang yang terbesar, dari manusia yang paling beriman sampai manusia yang paling kafir, dari binatang buas sampai binatang yang paling lembut, semuanya dapat kasih sayang Allah. Bahkan hewan buas pun bisa menyayangi bayi yang harusnya jadi mangsanya. Kan banyak itu. Bayi yang dirawat oleh harusnya secara rantai makanan itu dimakan. Tapi karena ini kecil, Allah berikan itu kasih sayang itu di hati binatang buas itu, sehingga kalau anak kecil dia nggak mau makan, masih disayang. Bahkan ada yang dipelihara kan gitu, disusui dan sebagainya. Nah, ini makanya menunjukkan kata Ar-Rahman. Maka ketika Allah pakai kata Ar-Rahman itu buat orang, termasuk orang non-muslim pun, mereka dikasih enak, bahkan dikasih dunia yang lebih kan. Rezekinya lebih banyak gitu kan dunianya ya. Karena memang nanti biar di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Jadi itu makna azimi ar-rahmah. Lanjut. Wa huwa ismu Ismun. amun. Ini naat ya, sifat buat ismun. Ismun amun fi Fi jami'i anwa'i ar-rahmati. Jadi dan dia kata ar-Rahman ismun amun itu adalah nama ya, nama yang umum atau nama global fi jami'i anwa'ir rahmat, dalam seluruh jenis kasih sayang. Jadi dia adalah nama ataupun penamaan yang global yang mencakup seluruh jenis-jenis dari rahmat atau kasih sayang. Lanjut. Wa aktsarul ulama'i anna rahmani ya, ala anna rahmani Ismun muhtasun. dari kata ikhtasso yahtassu fahuwa muhtasun ya. Ismun muhtasun billah. Isim yang spesifik atau yang dikhususkan. Isim yang
mukhtasun bimakna makhsusun, yang dikhususkan billahi terhadap Allah. 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 Azza Azza wa wa jalla. Jalla. Azza itu kondisinya, apa, keadaannya Allah itu azza, maha perkasa, wa jalla dan maha tinggi, maha luhur. Jadi kata, dan berarti diterjemahkan di sini wa aktsarul ulama'i, mayoritas ulama, ala anna rahman, bahwasanya kata rahman itu adalah nama khusus Allah azza wa jalla. Jadi kalau sebagian tadi secara bahasa tadi adalah azim rahmah, tapi secara penamaan itu ulama berpendapat, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Ar-Rahman itu adalah nama spesifik untuk Allah azza wa jalla. Lanjut. Wala Yajuzu. Wala yajuzu. wala yaju Yajuzu. wala yajuzu, Yajuzu. dan tidak boleh. Apa yang tidak boleh? An yusamma. Yusamma. Ayyusamma. Ayyusamma, an yusamma. Wala yajuzu an yusamma. Ini posisinya apa? Nasab. An yusamma Maf'ul. bihi. Lanjut dulu. An yusamma An bihi. yusamma bihi. Ghairu. Ghairi atau ghairu atau ghairo. Posisinya apa di situ? Fa'il, maf'ul, atau majrur, kedahuluan huruf jar. Dan tidak boleh. Khairuhu. Ghairuhu, kenapa ghairuhu? Berarti naibul fa'il, atau dia mubtada muakhar. Yang rafa itu kan kalau nggak mubtada isim kana, khobar inna, terus naibul fa'il itu rafa, mubtada, khobar. Nah, di situ apa? Naibul fa'il ya berarti. Ya, naibul fa'il dari kata kerja Yusam. mabni majhul yang mana? Yusamma. Yusamma. Tidak dinamai siapa selainnya, fihi dengannya, dengan kata Ar-Rahman. Wala yajuzu ini kan tidak boleh, kan kata kerja, mana fa'ilnya? Fa'ilnya ini an yusamma bihi ghairuhu, jumlah ini itu adalah posisinya sebagai fa'il dari kata yajuzu. Tidak boleh kalau mau bentuk sebagai isim diganti dari kata jumlah itu menjadi kata tunggal. Wala yajuzu tasmiyatuhu bi ghairihi. Tidak boleh penamaan menamai Allah dengan selain Ar-Rahman. Atau wala yajuzu tasmiyatu ghairihi bihi. Tasmiyatu ghairihi bihi. Tidak boleh penamaan selain Allah dengan kata Ar-Rahman. Mafhum ya? Wala yajuzu, dan tidak boleh apa gitu ya. Kalau saya menerjemahkan apa itu berarti fa'il. Yang nggak boleh apa? An yusamma bihi ghairuhu. Yaitu disebutnya selain Allah dengan kata Ar-Rahman. Dinamainya selain Allah dengan kata Ar-Rahman. Tetapi dinamainya itu ada jumlah tersendiri. Yusamma bihi ghairuhu itu jumlah tersendiri. Selainnya itu tidak dinamai dengannya. Maksudnya adalah kalimat Ar-Rahman. Maka yang bisa merubah jumlah untuk menjadi fa'il atau apa biasanya ditambahi dengan an. Ada an yusamma ini. Jadi merubah kata kerja menjadi kata benda. Masdar itu ditambahi an di depannya. La yajuzu an yusamma bihi ghairuhu. Dan tidak boleh selain Allah dinamai dengan kata Ar-Rahman. Mafhum ya? Selain Allah tidak boleh dinamai dengan Ar-Rahman. Lanjut. Ar-Rahimi. War-Rahimi. Ar-Rahimi. Bimana Daimur. Makna daimir rahmati. daimir ya, mudhof ilaih ya. Daimir. Karena kalau nggak mudhof ilaih bingung kita. Mau meletakkan dia dalam posisi apa bingung. Iya, di makna nggak bisa. Karena itu ma'rif nakiroh. Makna itu kan nggak makrifat. Kalau mau disifati atau dibadalkan itu agak rumit gitu kan. Maka yang benar adalah
diidhofahkan aja bimakna daimir rahmati. Jadi kata ar-rahim itu bermakna kasih sayang yang kontinu, yang berkesinambungan, yang forever. Apa kalau ini best friend forever itu. Nah, itu daim, daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Nah, itu ada salawat. Daiman abadan, terus menerus selamanya. Jadi ini lebih ke kualitas. Kalau kita ngomong kualitas itu adalah long term. Semakin kualitasnya bagus berarti biasanya masa pakainya barang atau apa itu biasanya lebih awet, tahan lama, itu menunjukkan kualitas. Maka ar-rahim inilah yang menunjukkan kasih sayang itu abadi. Itu ketika Allah menggunakan kata ar-rahim. Makanya nanti dalam sifatnya Allah mensifati wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu terhadap orang-orang mukmin itu rahimah. Kasih sayangnya itu abadi, terus menerus, nggak pernah terputus. Maksudnya adalah surga. Nanti surga, Allah mengatakan kepada surga ketika debat dengan neraka, wa anti rahmati arhamu biki man asya. Surga, engkau adalah kasih sayangku yang denganmu aku menyayangi hamba yang aku kehendaki. Jadi long live ya. Atau long life, hidup yang lama, itu bermakna daim. Penggunaan kata ar-rahim itu kasih sayang yang abadi. Karena orang kafir kasih sayangnya ada di dunia doang, dikasih rezeki di akhirat nanti. Jangankan hanya sekedar air putih itu, minta apapun nggak akan dikasih itu. Air putih aja, seteguk aja nggak dikasih. Kalau di dunia mereka dapat makan semuanya kan, minuman-minuman anggur apa yang mereka nikmati dengan sepuasnya, tapi di akhirat air putih saja nggak akan dikasih. Warrahimi bimakna daimir rahmah. Dan kata ar-rahim itu adalah bermakna kasih sayang yang berkesinambungan, kasih sayang yang abadi. Lanjut. Walamma kana Fittisofihi ta'ala birabbil bil alamin. alamina. Tarhib. Dari kata tadi udah saya kasihkan ya, rohaba yurohibu tarhiban. Walamma kana fittisofihi ta'ala birabbil alamina Tarhibun. Bun atau bin? Kalau ban nggak mungkin. Kalau ban harus ada alifnya. Tarhibun. Bun. Apa posisinya di situ? Sebagai ini kan tarhibun berarti kan rafa. Carikan rafa. Kalau rafa apakah di sini mubtada, khobar atau isim, kana atau fa'il atau apa? Mubtada. Khobar kana. Mubtada. Khobar. Khobar atau isim? Birabbil alamin. Isim kana atau khobar kana? Khobar kana, Ustaz. Khobar kana itu mansub, bukan marfu. Oh, salah ya. Wa kana Allahu ghafuron. Iya. Berarti isim. Sekali lagi isim dari kata kerja itu biasanya dia bisa di belakang, maka hati-hati jangan terjebak dengan kata yang panjang ini padahal belum ada. Fittisofihi ta'ala ini kan baru keterangan. Aslinya kalau mau susunan lugu, saya bilang susunan lugu ya. Walamma kana tarhibun fittisofihi ta'ala birabbil alamina. Tarhibun ini harusnya diletakkan di setelah kana. Itu kalau susunan lugu. Kalau mau memudahkan. Tapi kalau mau mancing-mancing otak kita biar bekerja lebih, ini taruh di belakang. Walamma kana fittisofihi ta'ala birabbil alamin tarhibun. Harusnya kalau mau tarhiban juga bisa diletakkan sebagai khobar kana. Dan ketika ada bahwasanya fittisofihi birabbil alamin ini diletakkan sebagai
isim kana gitu kan, tambahi an atau apa itu bisa. Maka ini dirubah tarhiban bisa dikasih alif. Tapi karena beliau nggak dikasih alif berarti kita langsung paham beliau menghendaki ini sebagai isim kana. Walamma kana fitisofi ta'ala bi rabbil alamin tarhibun. Ketika kita terjemahkan dan ketika ada ancaman di dalam penggunaan sifat Allah bi rabbil alamin dengan kata Tuhan penguasa seluruh alam. Tapi ingat, panjang ini belum merupakan satu kalimat. Ini masih frase. Kenapa? Karena nggak jelas. Belum jelas keterangannya, belum jelas. Dan ketika ada ancaman dalam penggunaan sifat Allah dengan memakai kata Rabbil Alamin, Tuhan penguasa seluruh alam, belum jelas. Memang kenapa? Masih Iya koma kan? gitu ya. Masih koma itu. Makanya di sini dikasih koma. Jadi jangan tertipu. Ini panjang tetapi belum jelas. Maka khobarnya di sini nih. Corona maka lanjut. Apa ya? Corona. Corona, Pak. Virus corona. Apa? Arti corona apa? Hubungan bukan? Hah? Kor- Jin korin. Teman. Hah? Teman. Teman. Teman itu yang apa? Yang membelakangi, yang jauh, atau yang apa? Yang namanya teman itu. Bersama. Corona yakrunu atau yakrinu. Fahuwa korin. Wadhaka makrunun. Yang membersamai. Ya, mengikutkan atau yang mengikuti itu teman juga. Yang ngintil kalau bahasa jadinya ya. Kemana-mana ngikut baik itu teman. Temannya ke utara ikut utara itu teman. Makanya kalau kita mau ke surga cari teman yang ngajak kita ke surga kan. Kalau ada hadis Rasul itu falyandur ila khalilihi. Siapa yang ingin melihat agamanya seseorang maka hendaklah dia melihat kepada siapa yang dia ikuti atau dia kasihi, dia senangi dan dia membersamainya. Kalau yang dibersamai orang baik ya dia jadi baik, kalau buruk jadi buruk. Kembali lagi di sini berarti koronahu. Korona maka mengikutkan hu. Siapa? Allah. Hu pada kata Rabbul Alamin, mengikutkan siapa Allah, hu dengan pada Rabbil Alamin, bi Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai balancing, penyeimbang. Ketika di Allah menggunakan kata Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji lillahi itu milik ataupun bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh alam. Ini kan membuat kita gemeter nih. Ada penguasa nih. Ada pemilik, ada raja, tuan, dan sebagainya kan kita takut. Maka ketika kemudian Allah ingin menghilangkan stigma itu, stigma bahwasanya Tuhan otoriter dan sebagainya, kereng, Tuhan pemarah dan sebagainya, maka Allah menggunakan kata sifat berikutnya supaya menjadi peredam dari ketakutan itu. Maka Allah menggunakan kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Mafhum ya? Bisa dipahami? Walamma kana fi ittisafihi ta'ala bi rabbil alamin tarhibun qaranahu birrahman ar-rahim. Maka ketika Allah mensifati dirinya dengan Tuhan penguasa alam itu terdapat satu ancaman atau rasa menakut-nakuti, maka Allah menggandengnya atau mengikutkannya dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang.
harapannya untuk bisa menghilangkan ketakutan itu. Lanjut. Maliki yaumiddin. Mal- Ai Malik. Malik. Ayu malikin. ai maliken Kun. atau Ayu malikin. apa? Malikun. Ngikutin aja. Biasanya bersyarat tuh ngikutin depannya. Malikun. Maliki yaumiddin. Ai maliki Maliki yaumil hisab. Ini yaum apa yaumi depan? Lihat depannya itu. Maliki yaumil hisab. Berarti maliki yaumil. Mil. Ya. Maliki yaumil Hisabi. hisabi ya. Mudhof ilaih. Ini dia mudhof ilaih yang paling belakang ya. Kalau ini yaum ini dia mudhof ilaih tapi dia juga mudhof lagi, idhofah lagi. Jadi dia mudhof ilaih kalau untuk kata maliki. Tapi dia mudhof untuk lafadz al-hisabi. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, maksudnya adalah penguasa hari hisab, hari perhitungan, hari penimbangan amal soleh, amal buruk. Lanjut, wal Mukafaati. wal mukafaati dari kata kafa'a yukafi'u tadi sudah saya kasihkan. Mukafa'ah artinya apa tadi? Menyamai atau membalas dengan setimpal atau lebih baik ya. Jadi kayak kita pakai bukan menyamai, lebih tepatnya tadi yang kedua yang membalas dengan setimpal. Jadi penguasa hari perhitungan dan pembalasan yang setimpal. Yang setimpal, yang sesuai, yang sama dengan yang diperbuat ya. Makanya ada kata istilahnya kafaah ininya berapa? Kafaah ini kan apa? Kafalah ada kadang pakai kafaah itu kemampuan gitu kan. Kalau mukafaah itu lebih ke arah ke tadi pembalasan yang setimpal itu mukafaah. Tapi kalau kafaah itu kemampuan. Kadang beda dikit tapi artinya jauh. Kafaah artinya kalau dari katanya itu kufuan, dari kata kufu itu yang sama. Ya, kalau ada mazhab yang pakai pernikahan harus kufu kan, harus setara sederajat karena memang pernikahan itu biar langgeng gitu. Kalau nggak sederajat kadang banyak masalah, terutama laki-laki di bawah perempuan itu bahaya. Harus laki-laki di atas perempuan kalau bisa. Kalau minimal setara, gitu. Kalau di bawah cekcok rawan. Jadi wal mukafaah, maka Allah menggunakan kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah tidak memiliki seorang atau tidak ada seorang pun yang setara. kufuwan, sekufu ataupun setara dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Jadi walam yakun ahadun kufuwan lahu, kalau kita mau susunan lugu dalam akad al-ikhlas ayat 4 itu harusnya kalau biar kita langsung paham walam yakun ahadun lahu kufuwan gitu. Jadi tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah atau yang semisal dengan Allah. Lanjut, wal jazai. Ini sambung ataf semua ke hisabi. Makanya harus ngikutin hisabi kasroh, maka ini ngikutin semua wal mukafaati wal jazai. Lanjut. Alal a'mali. Nah, jadi maksudnya adalah penguasa hari perhitungan, hari pembalasan yang setimpal, dan hari jaza balasan. Sama aja pembalasan juga tadi. Perhitungan, pembalasan yang setimpal, dan pembalasan yang sama. Kadang kata ini dipakai sama tapi dipakai banyak gitu kan. Kadang beda-bedanya tipis.
Alal a'mali terhadap Amal-amal. perbuatan-perbuatan. Jadi pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan. Perbuatan. Lanjut. Wal amri. Wal amru. Amru. Wal 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 amru ini mubtada, isim baru, jumlah baru. Wal amru dan Wal perkara. Amru. Kullihi. Kul Kulluhu. kulluhu. Ya. Kulluhu. qabdati fi qabdatihi Qabdatihi. Qabdatihi yaumal kiamati yaumal kiamat. Kiamati. kiamati. Nah, itu tadi ayatnya qabadha yak bidu. Apa artinya tadi? Qabadha yak bidu tadi di grup WA sudah saya kasih qabadha yak bidu. Qabdon menggenggam atau mengumpulkan atau menyempitkan. Kalau Allah menggunakan kata yakbidu wa yabsut, Allah menggunakan kata yakbidu wa yabsut itu tentang apa? Rizki. Biasanya Allah menyempitkan atau yabsut itu ini buka tangan, ini namanya bas, menghamparkan. Jadi kalau gini kan meluaskan, kalau begini menggenggam berarti menyempitkan satu sisi. Bisa jadi makna beneran dia menggenggam kan, memegang apa dengan jari jemari atau mengumpulkan. Kalau itu bisa juga digunakan kata mengumpulkan nanti. Banyak ayat-ayatnya. Makanya kita nggak bisa menerjemahkan langsung satu, tapi harus dilihat dari berbagai makna yang paling cocok yang mana. Wal amru dan perkara kulluhu seluruhnya bi qabdatihi itu dalam genggaman Allah. Kalau dalam pengumpulan Allah kurang tepat, dalam penyempitan Allah kurang tepat, tetapi dalam genggaman. Maksudnya adalah Allah yang memegang seluruh kendali. Jadi kalau di dunia ini walaupun Allah yang memegang, tetapi kadang hukum alam sunatullahnya Allah membebaskan manusia. Hanya ada yang pemimpin yang diktator dan sebagainya, orang yang pongah, congkak, sombong, berbuat semaunya kan, kayak Fir'aun misalkan mengaku dirinya Tuhan dan sebagainya, kita sengaja dibiarkan. Tapi kalau di akhirat nanti nggak ada yang model Fir'aun lagi, nggak ada yang berani gitu lagi. Selesai semuanya, Allah yang megang kendali. Kalau di dunia diserahkan tuh masih manusia, diberikan kebebasan berkreasi dan berimprovisasi. Tapi kalau di akhirat jangan harap bisa seenak perutnya sendiri lagi. Selesai, di dunia saja kalian bisa berbuat sesuka hati. Lanjut. Waman arafa Waman arafa Anallaha. Nah, di sini waman arafa anallaha. Kenapa di sini dibaca anallaha ya? Karena depannya langsung ketahuan ada anna. Gitu. Tapi kalau kita tahu kenapa nggak dibaca inna? Karena posisinya kenapa dibaca anna? Karena dia posisi sebagai maf'ul. Menunjukkan dia maf'ul. Man dan barang siapa, ini mubtada. Arafa mengetahui, ini khobar. Atau bisa jadi ini belum khobar, baru mausul, silah mausul ya. Man barang siapa arafa yang mengetahui siapa man. Ini fa'ilnya man, kembali domir, huwa kembali ke man. Anallaha pada bahwasanya Allah. Lanjut. Maliki yaumiddin. Maliki atau malika atau maliku? Maliku. Maliku. Atau malika atau maliki? Kenapa maliku? Karena Khobar. Anna. Khobar anna ya. Ya, betul. Maliku. Waman dan barang siapa arafa yang mengetahui siapa man. Anallaha pada, kalau kita menerjemahkan maf'ul itu pada. Pada bahwasanya Allah Maliku yaumiddin itu adalah penguasa hari pembalasan. Ini baru frase, ini belum. Makanya saya bilang tadi khobarnya di belakang, ini belum. Ini adalah susunan mausul, silahnya adalah man, sem mausulnya adalah man,
silahnya ini adalah arafa anallaha maliki yaumiddin. Faqad arafa. Ya, lanjut. Faqad Faqad Arafa bi asma'ihi arafahu faqad arafahu bi asma'ihi ihil Al-husna al-husna wasifat wasifat wa wasifatihi sifatihi. Atof kemana? Bi asma'ihi. Bi asma asma'ihi wa sifatihi al al-misla al ikutin depannya, lihat sini, ini tadi dibaca apa? al-husna musla Nah, berarti musla al-musla. Kayaknya misalnya ngikutin depannya, hati-hati kan. Gitu. Kalau mau nebak harus mikir dikit lah. Tandaannya nebak harus mikir dikit itu, jangan langsung misli kira-kira depannya tadi apa gitu. Di samping maknanya, susunan depannya itu sangat berpengaruh terhadap ininya gitu. Wa man arafa annallaha maliku yaumiddin faqad arafahu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-musla. Maka barang siapa yang mengetahui bahwasanya Allah itu adalah pemilik hari pembalasan, maka sungguh dia telah mengetahui. Nah, ini mengetahui khobarnya di faqad arafa ini. Maka itu sungguh mengetahui. Siapa man tadi, orang yang mengetahui Khobar. Allah itu adalah pemilik hari pembalasan. Faqad arafa, maka sungguh dia telah mengetahui. Hu ini kembali ke siapa? Ke Allah Allah. Nah, dia sungguh telah mengetahui atau nama-nama sangat kenal dengan Allah bi asma'ihi, dengan nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang terbaik atau yang tertinggi juga. musla tertinggi Ustaz. Ya, musla itu dari kata masal ya, contoh. Lebih ke arah ke al-musla itu yang terbaik juga. semisal Enggak, kalau diartikan semisal tidak cocok. Yang musla itu ya hampir sama dengan kata al-husna. Al-ula tinggi. Sifat nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang tertinggi. Mathalul a'la walillahil mathalul a'la. Bagi Allah itu perumpamaan yang tertinggi. Sebaik-baik sifat itu namanya sifat al-musla. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas arti kata atau ini? Sebelum kita ulangi lagi bareng-bareng. Setelah itu baru satu-satu. Yang musla itu sama dengan yang diterjemahkan juga dengan maksudnya adalah al-fudla. Al-fudla yang utama. Ya, al-musla itu makna lainnya adalah al-fudla. Yang utama. Yang kalau banyak fadilahnya, banyak keutamaannya kan. Itu yang utama. Kalau asma digunakan nama-nama terbaik, kalau sifat utama. Artinya lebih tepatnya sifat-sifat utama. Fudla. Udah? Mau dibaca sama-sama? Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sifatani lillahi. Sifatani Mustaqqatani minar rahmati. mustaqotani minar rahmati. rahmati Luhidha fi kullin minhuma. Luhidha fi kullin minhuma Ma'nan mu'ayyanun. ma'nan mu'ayyan. Ar-Rahmanu.
Ar-Rahmanu. Sighatun mubalaghatun bima'na azimir rahmati. Sighatun mubalaghatun bima'na azim rahmati. Wa huwa ismun amun fi jami'i anwa'ir rahmati. Wa huwa ismun amun fi jami'i anwa'ir rahmati. Wa aktsarul ulama'i ala anna ar-rahmani ismun muhtassun billahi azza wa jalla. Wa aktsarul ulama ala anna ar-rahmani ismun mukhtassun billahi azza wa jalla. Wala yajuzu an yusamma bihi ghairuhu. Wala yajuzu an yusamma bihi ghairuhu. War-rahimi bima'na daimir rahmati. Warrahimi bima'na daimir rahmati. Walamma kana fittisafihi ta'ala birabbil alamin tarhibun. Walamma kana fittisafihi ta'ala birabbil alamin tarhibun. Qaranahu birrahmanir rahimi. Qaranahu birrahmanir rahim. Maliki yaumiddini. Maliki yaumiddini. Ay maliki yaumil hisabi wal mukafaati wal jazai alal a'mali. Ay maliki yaumil hisabi wal mukafaati wal jazai alal a'mali. Wal amru kulluhu fi qabdatihi yaumal qiyamah. Wal amru kulluhu fi qabdatihi yaumal qiyamati. Wa man arafa anna Allah maliku yaumiddini faqad arafahu bi asma'ihil husna wa sifatihil muthla. Wa man arafa anna Allah maliku yaumiddini Maliku yaumiddini faqad arafahu bi asma'ihil husna wa sifatihil muthla. Terjemahannya ya. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua sifat Allah yang berasal dari pecahan kata Ar-Rahman. Ketika diperhatikan dari dua kata tersebut terdapat makna yang spesifik. Kata Ar-Rahman itu adalah bentuk penyangatan dalam kurung sighah mubalaghah yang bermakna agungnya kasih sayang. Dia adalah nama umum yang mencakup seluruh jenis dari kata rahmat atau kata kasih sayang. Wa aktsarul ulama ala, dan mayoritas ulama mengatakan ataupun berpendapat bahwasanya kata Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh bagi selainnya untuk disebut dengan kata Ar-Rahman. Maka tidak boleh bagi selain Allah untuk disebut dengan Ar-Rahman. Dan kata Ar-Rahim itu bermakna kasih sayang yang terus-menerus atau berkesinambungan. Maka ketika terdapat ancaman ataupun rasa menakut-nakuti dengan sifat Tuhan penguasa seluruh alam, maka Allah menggandengnya. Allah mengikutkan
kata Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin bermakna penguasa hari perhitungan, hari pembalasan yang setimpal, dan hari balasan terhadap seluruh amal-amal perbuatan. Dan seluruh masalah itu pada hari kiamat itu berada di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang mengetahui bahwasannya Allah adalah pemilik penguasa hari pembalasan, maka dia hakikatnya sudah mengenali Allah dengan nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang utama. Ya, sampai di situ. Silahkan, ada yang mau 3 orang baca, 2 orang menerjemah. Saya deh baca Ya, Fadhali. duluan. Cepet-cepet baca semua pada takut menerjemah ya. Fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahimi. Sifatani lillahi mushtaqatani minar rahmati. Luhizu fi kulli minhuma ma'nan muayyanun. Makna? Muayyanun. Iya, lanjut. Ar-Rahmanu sibghatun mubalaghatun bima'na azimir rahmati. Wa huwa ismun amun fi jami'i anwa'ir rahmati. Wa aksarul ulama'i ala anna ar-Rahmani ismun mukhtasun billahi azza wa jalla. Wa la yajuzu an yusamma bihi ghairuhu. War-Rahimi bima'na daimir rahmati. Walamma kana fi ittisafihi ta'ala bi rabbil alamina tarhibun. Qaranahu birrahmanir rahimi. Maliki yaumiddini ay maliki yaumil hisabi wal mukafaati wal jazai alal a'mali wal amru kulluhu fi qabdatihi yaumal qiyamati. Wa man arafa annallaha maliku yaumiddini faqad arafahu bi asma'ihil husna wa sifatihil musla. Ya, bagus. Lanjut, yang lain. Coba ya Ustaz. Ya, fadhali Bu Siwi. Ar-Rahmanir-Rahimi. Sifatani lillahi mustaqotani minar rahmati. Luhizo fi kulin min huma maknan muayyanun. Farrahmanu sibghatun mubalaghatun. Bukan sibghatun, sigot itu bentuk. Sighatun mubalaghatun bimakna azimi rahmati. Wa huwa ismun amun fi jami'i anwa'ir rahmati. Wa aktarul ulama'i ala annar rahmani ismun muhtasun billahi azza wa jalla wa la yajuzu an yusama bihi ghairuhu. Wa rahimi bimakna daimu rahmati. Walamma kana fitisofihi ta'ala bi rabbil alamina tarhibun. Qaranahu bi rahmani rahimi. Maliki yaumiddini ay maliki yaumil hisabi wal mukafaati wal jazai alal a'mali wal amru kulluhu fi qabdatihi yaumal qiyamati. Wa man arafa annallaha maliku yaumiddini faqad arafahu bi asma'ihil husna wa sifatihil musla.
Iya, bagus. Lanjut. Cepat ya, kalau lancar mah 2 menit doang ini. Ya sedang. Ya, Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Sifatani lillahi mustaqafatani minar rahmati. Diwahdi fi kulli minhuma mana Apa? Lu? li wahi apa Ustaz? Luhido itu diamati atau didapatkan dalam setiap kata. Luhido. Amati. Luhido fi kulli minhuma mana muayyanun. Farahmanu sigatu Sigotun mubalaghatun bimana azimu azimir rahmati. wa huwa ismun amun fi jami'i anwa'i rahmati. Yeah. Wa aksarul ulama'i ala anna rahmani ismun muhtasun billahi azza wa jalla wala yajuzu an yusamma bihi ghairuhu wa rahimi bimakna daimun Daimir apa? Daimir bimakna daimir. Daimir rahmati. Walamma kana fi tisafaihi ta'ala bi rabbil alamina tarhibun. Koronahu bi rahmanir rahimi. Maliki yaumiddin. Ai maliki yaumil hisabi wal mukafaati wal jazai alal a'mali. Wal amru kulluhu fi qabdatihi yaumal qiyamati. Wa man arafa anna waha maliki yaumiddin. Maliku yaumid. Ya, khobar inna ya. Annallaha maliku yaumid. Wa man arafa anna waha malikun yaumiddin. Bukan malikun, maliku yaumid. Maliku. Idhofah. Ya, idhofah. Maliku yaumiddin. Maliku yaumid. Fakot arafahu bi asma'ihi husna wa sifatihi husna. Ya, udah bagus. Kayaknya baru kelihatan Bu Sadah ya. Udah berapa kali ikut? 2 kali Mas Ian. Baru 2 kali ya. Ini mau tanya mustaqafatan ini apa artinya Ustaz? Mustaqotan itu yang dipecah. Oh, dipecah. Ya. Kalau lu apa tadi luhotu? Luhotu. Luhidho. Oh, luhidho. Luhidho itu dari kata lahado yulahidu, itu mengamati, menyaksikan, mendapatkan. Jadi didapatkan dari hasil pengamatan ya. Didapatkan dalam setiap kata dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu maknan muayyanun, ada makna yang spesifik. Jadi beda gitu. Dua-duanya walaupun berasal dari induk yang sama, kata rahmah, pecahan yang sama dari rahmah, tapi beda. Ibaratnya kayak sekarang nih yang lagi perang antara Rusia sama Ukraina kan. Dulunya kan sama-sama Uni Soviet tuh, tapi kan bahasanya beda ternyata. Oh, Rusia tuh begini, Ukraina begini. Walaupun sama-sama dari Uni Soviet. Sekarang malah berantem kan gitu. Nah, itu dari luhidho tuh didapatkan dari hasil pengamatan ya, menyaksikan dulu, oh ternyata ada bedanya nih. Itu walaupun kembar itu Rahman Rahim, tapi beda, ada bedanya. Ya, ada lagi? Iya, Ustaz. Iya. Oke. Ada berikutnya berarti yang terjemah ya? Iya, cobain dia. Ya, silakan Bu. Hati ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Diterjemahkan ini. Iya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua yang dari kata Ar-Rahmah. Ya, 2 sifat Allah yang berasal dari kata Ar-Rahmah. ya.
Hmm. Di dua Kalau mau itu menerjemahkan dari subjek dulu ya, harusnya kan makna muayyanan dulu. Ada makna spesifik yang didapatkan dari setiap kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Kalau menerjemahkan kita tuh biar kita nggak bingung tuh cari subjeknya itu atau fa'ilnya, naibul fa'il, mubtada itu namanya subjek ya. Kita letakkan di depan gitu. Atau bisa juga perkata, cuma kadang perkata nanti ketemunya bingung jadi. Jadi ada dua makna yang Yo, paham nggak? Itu artinya gimana? Ustaz? Ya, didapatkan didapat dari setiap kata kata tersebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim makna makna yang spesifik. Ya, lanjut. Maka Ar-Rahman adalah bentuk Balaghah atau penyangatan dari yang bermakna azimur rahmah, kasih sayang yang besar, ya, besarnya kasih sayang, yaitu nama yang umum bagi seluruh macam-macam kasih sayang. ya. Dan para ulama, sebagian mayoritas ulama mayoritas para ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Wala yajuz, dan tidak boleh menamakan kata tersebut pada selainnya. ya, boleh. Dan Ar-Rahim bermakna kasih sayang yang terus-menerus atau continue. Maka ketika kata Ar-Rahim itu Bukan kata Ar-Rahim. Maka ketika Allah bersifat dengan Tuhan penguasa seluruh alam, terdapat ancaman, maka kita harus bukan Allah, maka Allah mengikutkannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha penyayang dan maha pengasih. Jadi Allah ketika Allah memakai kata Rabbul Alamin kan menakut-nakuti nih manusia nih, maka Allah mendatangkan sifat yang berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai penyeimbang supaya orang tidak ketakutan ketika menyembah Allah itu. Lanjut. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maksudnya adalah yang menguasai hari perhitungan dan pembalasan yang setimpal dan balasan bagi seluruh perbuatan atau perbuatan. Urusan kesalahan semuanya pada genggaman hari kiamat. Nah, itu nggak paham orang kalau dengerin terjemah gitu, jangan berkata. Jangan berkata ya gitu. Jadi perkara pada hari itu semuanya berada di genggaman Allah pada hari kiamat, atau pada hari kiamat semua perkara itu berada dalam genggaman Allah. Intinya dipersingkat, dipahamin, yang penting kita mudah dan orang paham. Jangan perkata banget, kalau perkata nanti jatuhnya kita pusing dengannya kan. Dan perkara seluruhnya berada di genggaman Allah pada hari kiamat nanti, gitu. Bisa juga. Iya. Terus
Wa man arafa. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa Allah menguasai hari pembalasan, maka sesungguhnya dia telah mengetahui nama-nama yang maha baik atau nama-nama terbaik dan sifat-sifat yang tertinggi. Oh, yang utama ya, yang utama. Cocok yang utama al-fudla ya. Afwan. Ya, apa-apa. Nah, memang terjemahnya agak yang paling rumit itu menerjemah aslinya. Kan gitu. Kalau bacanya gampang sebentar juga bisa kan gitu. Tapi kalau terjemah itu tadi susunan bahasa kita dengan Iya, bahasa Arab tuh kesulitan beda. menyusun. Kesulitan menyusun. Makanya iya, makanya saya terangkan kan, Poma harus nyari subjek. Subjek itu apa? Isim kana, kemudian khobar inna, isim inna, isim kana, kemudian mubtada, kemudian fa'il, naibul fa'il itu yang bisa diletakkan sebagai subjek. Intinya al isim ya, kata benda yang mewakili alam, nama-nama itu. Makhluk itu biasanya diletakkan di depan dalam menerjemahkan. Kalau enggak akan pusing kita pusing, yang dengar juga lebih pusing kan. Ya, satu lagi. Yang belum siapa ini? Bu Siti Aisyah, Bapak Sulaiman ya. Yuk, siapa? Sweet. Saya coba Ustadz. Nah kan, sekalian coba dua-duanya tuh. Oh, ya udah Pak Sulaiman aja. Ya, Hazal. Iya, Pak Sulaiman. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua sifat Allah yang berasal dari kata Ar-Rahmah. Dalam pengamatan ada makna tertentu yang spesifik dari keduanya. Rahman mempunyai makna rahmat yang besar, nama yang umum makna yang umum mencakup semua jenis kasih sayang, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa Ar-Rahman adalah nama yang dikhususkan bagi Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh selain Allah dinamai atau disebut Ar-Rahman. Ar-Rahim bermakna kasih sayang yang terus-menerus atau berkesinambungan. Maka ketika ada ancaman rasa menakuti dengan penggunaan sifat Allah dengan kata Rabbal Alamin, maka sifat Allah harus disertai dengan sifat Allah tersebut harus disertai dengan Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin adalah penguasa hari hisab atau perhitungan dan pembalasan yang setimpal dan balasan terhadap seluruh amal perbuatan, di mana semua perkara di hari kiamat ada dalam genggaman Allah. Barang siapa mengetahui bahwa sesungguhnya Allah pemilik atau penguasa dari pembalasan, maka dia mengetahui dengan nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat Allah yang utama. Iya, bagus. Mantap. Lancar. Lancar. Mantap. Betul itu. Ya, kalau lebih amannya dua-duanya tadi didapatkan dari bacanya kita belajar ini itu, tapi kalau menerjemahkannya tadi bisa direkam dari penjelasan saya gitu dari awal tadi. Jadi nanti bisa ini. Kalau nggak dicatat, nggak ditulis, bingung nanti kembali lagi ngeblank ini. Mana yang didahulukan terjemah walaupun perkataannya sudah tahu kan gitu. Tapi karena susunan ini beda dengan penerjemahan bahasa kita sehingga orang diharapkan ketika kita menerjemah orang langsung paham. Kalau baca kan tadi secara bacaan ya, secara i'rab, secara ini gitu kan. Benar, secara sorofnya, bangunan katanya tapi untuk menerjemah dia memang butuh teknik khusus. Tadi harus didengarkan penjelasan saya, terutama tadi mencari subjek di depan. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat yang bermanfaat. Karena tadi ya kita mau menjelang ini kan Ramadan juga. Tadi manajemen mau mencukupkan dulu sampai kelas ini. Minggu depan kita ujian gitu kan. Ya formalitas lah biar ada. Mau dapat nilai berapa kan gitu. Ada ujiannya Ustaz. Apa? Ujian.
Ujiannya Ujian. nanti dikasihkan kan semua nih dari ini ada berapa ini saya pindahkan ya ininya ya screen-nya biar ininya Pak Di udah ada sih sebentar. Yang ini bukunya buku apa Ustaz? Bukunya kemarin sih sudah dikasihkan di ini ya. Di grup. Oh, saya belum masuk grup ya Ustaz. Di, ujian. Nantilah dibagi di itu ya. Di materi ujian ini bentar. Itu nerjemahin atau ngasih sakal aja Ustaz? Iya, ini kan. Udah kelihatan ya? Al-Isti'adah ini kan materinya. Belum. Udah kelihatan? Belum share Ustaz screen. perlu di stop screen dulu, Ustaz, terus beralih ke Word-nya. Oh, belum ya? Nggak Belum. kelihatan, soalnya beda share screen-nya, Ustaz. Harus ditutup dulu yang lama, yang Iya. tadi. Betul, Ustaz. Nah. Ya intinya nanti di grup aja nanti materi-materi yang sudah itu dipelajarin semua lagi dari awal gitu. Nanti disuruh baca aja paragraf ini udah baca gitu, terjemahkan gitu. Atau suruh sedikit aja satu paragraf aja cuma diacak kan dari materi yang sudah dipelajarin gitu. Ada. Mau ngikutin Ustadz, Apa? nggak semua diikutin, belum Ya itu yang repot. Makanya materinya dikasih berat. besok kan Lihat secepatnya di- biar bisa dipelajarin itu. Ya, Kalau Ustaz. yang belum YouTube, paham. Bu. Apa? Insya Lihat Allah di siap. YouTube. Iya. Lihat Diulang lah. Atau mau yang ngasih aja, Ustadz saya belajarnya yang ini aja gitu ya. Yang ini aja yang dites gitu kan. Nah, Yang saya boleh ikut juga. aja boleh. Kalau masih ingat apa aja. Yang penting lebih dari 3 paragraf aja pilihan itu. Masih Masya bisa lah. Allah. Kalau yang baru masuk gini gimana Ustaz? Nggak bisa ngikut. Semuanya, Nanti Bu. aja bilang aja Bu Saadah kan. Saya ikut yang paragraf ini sama ini Ustadz. Nggak apa-apa. Paragraf terakhir. Ya, inilah intinya yang Nggak penting. ada bukunya Ustaz. Apanya? Nggak Ya ini ada materinya bukunya. nanti Ibu di grup kan ya. Kalau di grup nanti saya kirim yang Word-nya bisa ya. Ya dimasukkan di grupnya aja Ustaz. Iya. Oke gitu aja dulu ya. Insya Allah minggu depan kita ini. Iya, Ustaz. Ujian saya nggak apa-apa lah. Ini aja santai aja kan. Ya penting kita tahu kan secara ini berapa ini kita. Gitu. Oke. Mungkin itu saja. Kembali lagi ke Ajan. Fadhol. Ya. Jazakallah, Ustaz. Baik. Baik, syukron Ustaz, aku yakin atas materinya kelas bahasa Quran sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz aku yakin hari ini sampai pertemuan ke-14 kita terakhir ya materinya ya, pekan depan kita evaluasi dari awal hingga akhir ya, mungkin ada ujian lah ya, namanya kelas ya. Iya. Kelas ada ujian akhirnya ya. Lulus semua. Tapi nggak ada rapotnya ya. Nggak ada rapotnya. Belum ada, nanti Belum menyusul ada. kan. Karena ini adalah perdana ya, kelas perdana, program perdana dari Arabia, nanti coba kita evaluasi terkait apakah memang nanti akan ada batch kedua atau seperti apa. Nanti akan dari manajemen akan dievaluasi. Karena juga mendekati Ramadan ya, persiapan Ramadan juga. Mungkin Bapak Ibu kalau malam kan pada tarawih ya mungkin ya. Iya. Iya, Ustaz. Jadi Kegiatan. betul, mungkin baca Quran, tilawah, habis tarawih dan sebagainya gitu. Jadi sepertinya tidak memungkinkan jika waktunya habis isya gitu ya, karena kan dilanjutkan tarawih biasanya bapak-bapaknya atau ibu-ibunya gitu. Iya. Jadi sebelum Ramadan kita akhiri kelas ini dan coba nanti akan kami evaluasi di manajemen. Jika memang nanti ada batch selanjutnya, nanti akan kami share kembali ke Bapak Ibu dan memungkinkan untuk mengikuti batch selanjutnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kelas
bahasa Al-Quran telah terlaksana pada malam ini. Untuk rekamannya nanti saya upload manual karena tadi ada kendala di live streamingnya di YouTube-nya. Marilah kita tutup kelas bahasa Al-Quran ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu. Demikian yang bisa Arabia sampaikan dan berikan. Syukron sekali lagi kepada Ustaz Abdul Yakin dan Bapak Ibu yang telah hadir hingga saat ini ya. Bertahan ya. Dulu kemarin awal-awal 50-an lebih ya. Iya. Enggak lah, enggak nyampe 40 lah. 40 ya. Setelah itu stabil 10-an ya. Ya, yang bertahan ya. Ya nanti coba kita evaluasi seperti apa nanti ke depannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.